Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk Keadilan, jawaban penuntut umum atau replik atas pembelaan pledoi terdakwa dan tim penasihat hukum dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 22/Pitsus-TPK 2024 PNJK JKT-PST di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas terdakwa Kasdi Subagiono. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan proses persidangan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami penuntut umum untuk menyampaikan jawaban atau replik atas pembelaan pledoi terdakwa Kasdi Subagiono maupun tim penasihat hukum terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Atas dasar hak yang diberikan oleh undang-undang yang dicantumkan pada replik ini, maka perkenankanlah kami menyampaikan jawaban atau tanggapan sanggahan atas pembelaan yang telah disampaikan oleh terdakwa Kasdi Subagiono maupun tim penasihat hukum terdakwa. Jawaban kami atas nota pembelaan atau pledoi terdakwa dan tim penasihat hukum ini merupakan satu kesatuan dengan tuntutan pidana yang telah kami sampaikan pada sidang-sidang sebelumnya. 2. Jawaban terhadap pembelaan atau pledoi. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang kami hormati. Setelah kami membaca dan mencermati sebagian besar dalil-dalil atau alasan yang diuraikan dalam nota pembelaan terdakwa Kasdi Subagiono maupun tim penasihat hukum terdakwa, bahwa sebagian besar terdapat kesamaan antara materi pembelaan terdakwa Kasdi Subagiono dengan materi pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa, dan keduanya harus dipandang sebagai satu kesatuan. Sehingga pada kesempatan ini, jawaban yang kami sampaikan tidak dibuat secara terpisah, namun sekaligus menjawab keduanya. Bahwa dalil-dalil jawaban dan tanggapan kami atas nota pembelaan terdakwa Kasdi Subagiono maupun tim penasihat hukum terdakwa pada pokoknya sebagai satu kesatuan dengan surat tuntutan nomor TUT 56/01.01.04/06/2024 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 28 Mei 2024. Namun ada beberapa poin materi pembelaan terdakwa Kasdi Subagiono maupun tim penasihat hukum terdakwa yang perlu kami jawab dan tanggapi sebagaimana diuraikan di bawah ini. Pembelaan terdakwa Kasdi Subagiono maupun tim penasihat hukum terdakwa. 1. Terdakwa Kasdi Subagiono yang bertugas sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Pertanian pada sejak bulan Mei 2021 yang hanya meneruskan perintah dari Syahrul Yassin Limpo untuk memenuhi kebutuhan operasional Syahrul Yassin Limpo, keluarganya, Partai Nasdem, dan lain-lain yang tidak ada anggaran di Kementan. Maka terdakwa Kasdi Subagiono bersama Imam Mujahidin Fahmid dan Muhammad Hatta memberitahukan perintah Syahrul Yassin Limpo tersebut kepada para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementan untuk mengumpulkan uang non-budgeter. Tanggapan penuntut umum bahwa dalil atau alasan tersebut tidak dapat diterima dan hanya pembelaan diri saja, karena perintah tersebut bukanlah perintah jabatan yang sah, akan tetapi adalah perintah jabatan yang tidak sah, sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat 2 KUHP, yang menyatakan perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikat yang baik mengira bahwa perintah diberikan wewenang dan pelaksananya dalam lingkungan pekerjaannya. Sebagaimana kami sudah uraikan dalam bab analisa yuridis surat tuntutan, maka seharusnya terdakwa Kasdi Subagiono dengan pengalaman puluhan tahun sebagai pejabat karir di Kementerian Pertanian dengan jabatan terakhir tertinggi sebagai Sekjen Kementerian Pertanian sudah mengetahui seluruh ketentuan hukum administrasi dan keuangan di Kementerian Pertanian, serta aturan penggunaan anggaran di masing-masing satuan kerja eselon 1, serta apa saja hal-hal yang bertentangan dengan hukum sehingga terdakwa Kasdi Subagiono mengetahui dan sadar bahwa perintah Syahrul Yassin Limpo tersebut bersifat melawan hukum, berupa penyalahgunaan kekuasaan Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian yang ditujukan untuk kepentingan pribadi Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya serta diri terdakwa. Kesimpulan bahwa terdakwa Kasdi Subagiono sudah sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa seluruh perbuatannya bersama dengan Syahrul Yassin Limpo, Muhammad Hatta, dan Muhammad Mujahidin Fahmid yang memaksa para pejabat eselon 1 beserta jajaran di bawahnya pada Kementan RI adalah perbuatan yang melawan hukum berupa penyalahgunaan kekuasaan Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian untuk memberikan uang dan melakukan pembayaran keperluan pribadi Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya beserta kegiatan lainnya untuk kepentingan Syahrul Yassin Limpo secara
langsung maupun tidak langsung menguntungkan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya serta diri terdakwa Kasdi Subagiono sendiri dalam mempertahankan jabatannya. Fakta hukum ini jelas membuktikan adanya unsur kesalahan yang melekat pada batin terdakwa Kasdi Subagiono, yakni berupa kesalahan sebagai maksud, yaitu kesengajaan untuk mencapai sesuatu tujuan bersama merupakan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Tipikor, sehingga terdakwa seharusnya mengetahui ketercelaan dan dari perbuatan tersebut. Bahwa oleh karena itu kami penuntut umum bersikap tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 28 Juni 2024 dan nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan. Selanjutnya kami penuntut umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan pidana penuntut umum yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Demikian jawaban replik penuntut umum yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan yang pidana. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim mengadili perkara ini tetap teguh, arif dan bijaksana agar harmoni dalam pencarian kebenaran ini tetap terjaga hingga persidangan perkara ini usai, sehingga hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Adil senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita semua. Jakarta, 8 Juli 2024, ditandatangani oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selesai. Baik ya, demikian. Izin ya, Abang.